Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, terima kasih untuk kehadiran tepat waktu pada materi perkuliahan praktek untuk statistik deskriptif. Ini adalah mata kuliah pengganti minggu lalu ya. Dan kita akan mempraktekkan sejumlah pemanfaatan Excel dalam pengolahan data. Ya. Saya akan membagi materi hari ini mengantarkan pemanfaatan Excel dalam 3 hal. Yang pertama adalah untuk input data. Di sini saya akan memperkenalkan Excel untuk input data baik berupa form atau formulir, termasuk pemanfaatan fasilitas validasi datanya. Ya, di sini. Yang kedua, kita akan belajar memanfaatkan Excel untuk olah data. Baik olah data berupa numerik maupun non-numerik. Kemudian memanfaatkan Excel untuk transformasi variabel dari variabel yang sudah ada, kita buat variabel baru, atau kita membuat recoding. Jadi kode yang sudah ada kita buat kode baru dengan Excel. Yang kedua kemampuan ini biasa disediakan di aplikasi-aplikasi pengolah data seperti Stata atau SPSS, R, dan aplikasi olah data lainnya. Kemudian yang terakhir, saya juga akan menunjukkan kemampuan Excel untuk penyajian data berupa tabel dan grafik, tetapi ini sifatnya hanya pengantar karena bab penyajian data ada tersendiri. Baik, kita mulai dengan pengantar pengenalan Excel. Ya. Teman-teman sudah membaca buku modul praktikumnya ya. Di sana sudah ada penjelasan Excel, kemudian bagian-bagian Excel-nya. Saya tidak akan mengulang bagian itu karena di video yang sudah saya share itu juga sudah dikupas. Namun untuk menguatkan atau menambah pemahaman teman-teman, silakan Excel-nya dibuka. Oke, kita buka Excel. Ya, kita buka Excel dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong, Excel tampak pada layar seperti ini, ya. Area area yang putih adalah area di mana tempat kita menginput data di sini. Kita menyebut ini, ya, menyebut bagian sini ya, bagian di tengah-tengah ini sebagai sel. Oke, bentar. Excel-nya sedikit trouble. Oke, saya ulang. Oke, bagian ini kita sebut dengan sel, ya, sel gini. Nah, sel ini, kalau teman-teman perhatikan, adalah pertemuan antara baris dan kolom, ya. Kemudian nama selnya muncul di bagian pojok sini, C4. Berarti ada di kolom C dengan baris keempat. Oke, nah seperti yang sudah dijelaskan di sana, bahwa perpindahan antar sel bisa menggunakan tombol panah atau arrow. Ya, ada tombol panah atau arrow. Ini kalau dipencet, maka selnya bergerak. Kalau arrow kanan, berarti geraknya ke kanan. Arrow kiri berarti left arrow berarti ke kiri. Up berarti ke atas. Down berarti ke bawah gitu ya.
Nah, untuk pergerakan ini teman-teman bisa menambahkan dengan tombol kontrol. Kalau tombol kontrol ini kita pencet bersamaan dengan arrow ke kanan, maka teman-teman akan langsung diarahkan ke kolom paling akhir, yaitu XFD. Ini kolom paling akhir dari Excel adalah XFD. Kemudian kita kembalikan, kontrol dengan arrow kiri akan kembali ke titik A1, lalu teman-teman coba kontrol dengan down arrow atau panah ke bawah, kontrol dengan panah ke bawah, ini akan ke baris paling akhir, yaitu di 1.048.576. Nah, itu fungsi dari kontrol plus arrow. Sementara untuk fungsi lain, kalau teman-teman mencet shift dengan arrow, maka akan berfungsi menjadi blocking. Ini block. Ya, kalau shift dengan panah kanan berarti memblok ke arah kanan. Shift dengan panah bawah akan memblok ke arah bawah. Nah, ketika teman-teman mau bergerak cepat membloknya, shift control arrow akan seperti ini jadinya. Langsung ke paling ujung. Langsung ke paling ujung dari sebuah tabel gitu ya. Demikian juga shift control panah bawah itu akan tersorot semua ke bawah otomatis. Nah, ini tombol-tombol ini teman-teman coba perhatikan. Jadi itu akan mempercepat pekerjaan. Yang berikutnya adalah di bagian sini ada tulisan sheet. Nah, Excel itu menyediakan lembar-lembar kerja. Kita nyebut sheet ini lembar kerja, dan kita bisa tambahkan dengan mengklik tombol New Sheet. Ada tombol ini, ada tanda plus lingkaran, ada tulisan, kalau kita arahkan kursor ke situ ada tulisan New Sheet ya, New Sheet di sini. Kita bisa tambahkan, dan sheet ini bisa kita ganti dengan double klik, misalkan tugas 1 ya, double klik lagi, kemudian tugas berapa, tugas 2, dan seterusnya. Kita juga bisa memodifikasi sheet ini dengan mengklik kanan. Klik kanan, maka muncul beberapa pilihan. Ada insert, ada delete. Kalau delete berarti hapus. Klik kanan, kita rename, berarti yang tadi double klik itu rename. Ya, kita rename misalkan 20, tugas 22, klik kanan. Kita juga bisa melihat view code. Kalau ini diklik, maka akan muncul Visual Basic ya, di sini VBA untuk codingnya. Ya, jadi teman-teman bisa mendalami Excel dengan Visual Basic-nya. Kemudian ini klik kanan, bisa juga protect sheet. Jadi teman-teman ketika bekerja dan tidak mau sheet ini diganggu atau diubah oleh orang lain, silakan melakukan protect sheet. Protect sheet di sini ya, dengan memberikan password. Misalkan saya kasih password 12 ya, 12, apa aja yang di sini nggak boleh format cell, nggak boleh format kolom, format rows gitu ya. Oke. Maka diminta lagi konfirmasi passwordnya. Oke. Maka ini teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain kalau sheet-nya ini diprotect. The cell or chart you are trying to change is on a protected sheet. Untuk membukanya, teman-teman harus klik kanan lagi, kemudian unprotect sheet. Kemudian password yang tadi, saya ngisi 12 di oke-kan, dan sekarang udah bisa dimodifikasi lagi. Kemudian, apalagi bisa juga tab color. Mungkin teman-teman yang suka dengan warna-warni mau menandai sheet ini dengan warna apa saja, silakan. Sekarang ada, yang ini ada warna hijau. Karena tadi saya memencet klik kanan, tab color, kemudian pilih warna. Ya. Kemudian bisa juga kita sembunyikan sheet-nya dengan hide, maka hilang dari penampakan di sini, dan untuk mengembalikannya tinggal klik kanan, unhide, pilih sheet yang telah disembunyikan. Itu kita berinteraksi dengan sheet. Di paling bawah sini kita punya scroll ini untuk bergeser-geser ya. Kalau sheet-nya kita tambah banyak, biasanya kita mau bergerak
Ya, ini bisa kita geser-geser, teman-teman. Tuh, gini ya. Nah, ini bisa kita geser-geser. Untuk menggeser-geser, apa namanya nih, area kerja. Kemudian yang di samping sini namanya vertical scroll. Jadi untuk menggeser-geser bagian atas atau bawah. Kalau ini samping kiri atau samping kanan. Nah, yang di bagian pojok sini ini untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Ini kalau diperbesar, persentasenya bisa yang ke kanan makin besar, ke kiri makin kecil tampilannya. Kemudian ini ada beberapa tampilan, ini ada normal view di sini. Ini ada page layout, kalau dipencet menjadi seperti ini tampilannya. Ada juga page preview. Ini kalau sudah ada isinya, nanti ada semacam page break-nya ya. Kita kembali ke tampilan normal. Lalu di bagian atas, teman-teman, ini kita sebut bagian atas ya, yang ini nih, yang saya sort ini, saya lingkari di sini. Ini adalah kita nyebutnya ribbon. Ribbon Excel. Ribbon Excel terdiri dari tab menu di sini, ada tab menu File, Home, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Review, View, Help, dan ini bisa kita tambah. Kita bisa tambah sesuai dengan kebutuhan, ya. Itu kita nyebutnya ribbon. Ribbon terdiri dari command groups, berarti sekumpulan perintah, dan kumpulan perintah itu terdiri dari perintah-perintah yang berdiri sendiri. Oke, nah segala sesuatu yang terkait dengan pengelolaan ribbon, teman-teman bisa mengakses lewat file. Misalkan gini, saya ingin menambahkan tab menu untuk formula dan data yang belum muncul, belum kelihatan di sini. Maka teman-teman silakan klik file, kemudian option, kemudian di sini ada customize ribbon. Customize ribbon. Nah, saya ingin memunculkan tab menu data developer karena untuk kebutuhan belajar ini ya. Tab menu data dan developer yang belum muncul. Sementara untuk formula sudah ada di sana. Ketika saya klik OK, maka di tab menu sudah bertambah data dan developer. Ya. Jadi untuk pengelolaan ribbon, sekali lagi teman-teman akses dari file, kemudian option, kemudian di custom ribbon untuk memunculkan harus ada tanda centang, untuk meniadakan tab menu dari ribbon tinggal di uncheck. Ya, nanti akan hilang. Oke. Kemudian di bagian atas ini disebutnya bagian dari toolbar ya. Toolbar untuk memunculkan ini, teman-teman bisa kembali ke file option. Misalkan nanti saya mau menggunakan namanya Quick Access Toolbar ya. Bagian atas ini adalah Quick Access Toolbar. Saya ingin memunculkan toolbar form di sebelah sini. Maka saya munculkan commands not in the ribbon, kemudian ada form ya, buka aja form karena saya butuh form nanti untuk peragaan bagaimana memanfaatkan form untuk input data. Kita cari form. Ini ada form, kemudian saya tambahkan ke sini. Maka kalau ini oke, maka teman-teman lihat di atas sudah nambah satu toolbar ya di quick access. Di sini bagian quick access-nya. Jadi dengan mengklik ini nanti formnya akan aktif. Nah, itu sebagai pengantar pengenalan Excel ya. Nah, sekali lagi bahwa bagian atas ini menjadi bagian yang penting untuk pemanfaatan Excel. Silakan teman-teman baca buku modulnya di tab file itu ada apa saja ya. Di sini ada kumpulan, ada new, open, kemudian save as, print, share, mengekspor ya, mengekspor menjadi apa? Mengekspor menjadi PDF ya, ada di sini. Publish, langsung upload ya, menutup, kemudian account ini untuk mengecek salah satunya apakah Excel kita sudah
teraktivasi produknya dengan Office atau tidak, kemudian feedback kalau memberikan feedback kepada Microsoft, kemudian ini option tadi untuk pengelolaan, baik formula, data, proofing, dan seterusnya. Silakan teman-teman coba-coba ya, tombol ini nanti akan terbuka apa saja kalau kita klik. Language, is to access, advance, dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk tab menu home ada apa saja? Di sini ada copy paste, kemudian ada pengelolaan font. Ya, ingetin di sini ada pengelolaan font, ada pengelolaan perataan, rata kiri, rata kanan, termasuk wrapping ada di sini. Kemudian untuk number, pengelolaan untuk menggeser-geser desimal di sini ya. Kemudian ada stylenya untuk format tabel, ada pengelolaan cell di sini, ada insert, delete, format, dan ada comment group untuk editing, baik untuk find and research, kemudian sortir, auto sum, dan seterusnya. Itu ada di tab menu home. Untuk tab menu insert, ini ada insert tables, ilustrasi, illustration, kemudian add ini kalau ada tambahan-tambahan fasilitas Excel, kita nambahnya di sini. Kemudian ada chart untuk grafik, sparkliness, ini untuk juga masih bagian dari grafik ya. Kemudian ada filter untuk pemfilteran, kemudian ada link. Ini ada pengelolaan teks sama simbol sebelahnya. Ya, silakan teman-teman coba-coba. Tab menunya ada apa saja, draw, page layout, ini kaitannya dengan layout Excel, formula kaitannya dengan rumus-rumus ya di sini. Kemudian data, nah pengelolaan data kita akan memanfaatkan ini, baik membuka data dari format lain, ada get and transform data, kemudian ada query-nya, sort and filter, mengurutkan dan memilih data tertentu, kemudian ada data tools. Nah, yang tadi saya singgung ada data validation, di sini ada ya, data validation ini tinggal dibuka, tinggal diklik, data validation, kemudian ada lagi forecast untuk kebutuhan peramalan, ini untuk membuat outline, membuat subgroup, dan seterusnya, dan ini ada data analisis yang akan kita pakai. Oke, kemudian ada lagi review, silahkan dicoba-coba aja. Ada tab menu view, ini buat apa nanti ya, developer. Kalau kita bekerja dengan makro ya ada di developer ini, dan ini ada tab menu help ya, ketutup sama ini sama zoom-nya. Baik, itu penjelasan sekilas tentang Excel. Sampai di sini masih bisa diikuti penjelasan saya? Masih ya? Masih, Pak. Oke, nah sekarang saya sudah meletakkan file tugas 1 di Google Classroom. Itu akan menjadi Excel yang akan kita coba olah ya. Oke, kita coba olah. Baik, untuk tujuan pertama kita akan menggunakan file tugas 1 soal ini. Pertama, tujuan kita adalah kita ingin menginput, memanfaatkan Excel untuk fungsi input data. Kalau teman-teman mengumpulkan informasi atau menginput data, nomor urut sampel, provinsi, kabupaten, kota, status wilayah, nomor kode sampel, kemudian nama kepala rumah tangga, dan alamat. Nah, ini ada cara sederhana untuk input yang langsung di-input aja di sini, di-enter nomor kode sampel 1, provinsi DKI Jakarta, misalkan gitu ya. Kabupatennya di Kepulauan Seribu, misalkan, atau Jakarta Selatan, status wilayahnya perkotaan. Ini diketik begini, nomor kode sampel taruhlah 23456 misalkan gitu. Nama kepala rumah tangganya taruhlah di sini Suryana, alamatnya di Jalan Paseban. Jalan Paseban. Nah, dengan cara seperti ini bisa-bisa aja teman-teman. Cuman salah satu kelemahannya nanti kita pegel nih, geser-geser ininya, geser-geser kursornya. Nah, untuk itu sebenarnya Excel itu memfasilitasi
untuk input data menggunakan form sederhana. Jadi teman-teman tinggal blok nama-nama kolomnya, kemudian klik form, ya, klik form, otomatis akan dibuatkan form entryan yang sederhana. Untuk berpindah antar sel, pencet tab. Ini saya mencet tab, ya, di atas caps lock, ini tab. Kemudian untuk menambah baris baru, tinggal new, nomor 2, provinsinya masih Jakarta, kemudian tab, ini Kota Jakarta Selatan, misalkan gitu, Kota Jakarta Selatan, tab, status wilayahnya perkotaan, kemudian nomor kode sampelnya 23415, misalkan ini contoh aja ya, nama kepala rumah tangganya, misalkan Pak Jono, alamatnya di Kampung Melayu, bisa gitu. Nah, ini Excel menyediakan fasilitas ini. Kalau kita enter, maka langsung nambah di baris kedua. Nah, apa yang terjadi kalau ngentry-nya seperti ini? Jadi kalau untuk kebutuhan penggunaan form, bisa seperti itu, teman-teman. Nah, sampai di sini, teman-teman sudah bisa memunculkan form di Excel-nya, atau belum? Kalau formnya belum muncul, maka teman-teman kembali ke yang tadi, file option. Coba silakan tambahkan sekarang, file option, kemudian tambahkan form ke quick access toolbar-nya. Belum bisa muncul. Belum bisa muncul. Coba salah seorang praktekkan memunculkan form dulu deh, sebelum saya cerita banyak. Silakan. Pak, saya udah muncul, tapi yang di blok ABC-nya atau? Yang di blok judul-judul kolomnya, Mbak Adinda. Oh, nggak bisa, Pak. Coba dipraktekin. Keluarnya. Coba Adinda share screen. Yang belum bisa munculkan formnya, silakan munculkan ya. Oke, coba blok dulu. Ya, mana formnya? Oke, kenapa ini? Tuh, udah keluar. Silakan isi nomor kode sampel, dan seterusnya. Bisa ya, Adinda ya? Oke, Duta, tadi udah bisa belum, Duta? Sudah, Pak, sudah. Ya, gampang ya. Jadi, untuk memunculkan, menambahkan, mengurangi itu pakai tadi file option. Nah, sekarang saya lanjut. Kalau model input datanya seperti ini, maka teman-teman akan menemukan kesalahan nih. Kota Jakarta Selatan, O-nya besar. Harusnya kan O-nya kecil. Nah, bagaimana supaya dalam proses input data kita perkecil kesalahan yang mungkin? Nah, di sini saya sudah menambahkan yang disebut dengan rule validasi. Rule validasi dimanfaatkan untuk mengontrol data apa saja yang boleh dimasukkan ke setiap kolom ini, ya. Ikuti langkah-langkahnya. Pertama saya hapus dulu, ya. Saya hapus dulu entryannya. Oke, di kolom 1 rule validasinya adalah kolom nomor urut sampel hanya bisa menerima angka mulai dari 1 sampai dengan 10. Kenapa? Karena dalam simulasi ini saya hanya membolehkan nomor sampel itu hanya 1 sampai dengan 10, nggak lebih. Bagaimana caranya menambahkan validasi di sini? Baik, arahkan kursor ke baris pertama dari tabel ini ya, di A4 tentunya. Kemudian ini ada data. Kemudian klik yang tadi, klik data validation. Ini simbolnya ada seperti ini nih. Ada baris, ada tanda centang, ya, ini diklik. Oke, muncul data validation, kemudian kita hanya mengizinkan ini berupa number, whole number, semuanya number, between, kita boleh buka dulu ya. Yang mau kita input di sini apa saja? Oh, ternyata between. Between minimumnya 1, maksimumnya 10. Nah, itu namanya kita membatasi kolom ini dengan aturan seperti ini. Lalu, apa yang terjadi kalau kalau error ya, kalau error apa yang mau kita munculkan pesannya? Atau dari input message dulu.
kita mau memberikan input message untuk nomor urut sampel, ya titelnya. Apa pesannya? Misalkan kita mau memberikan info bahwa ini hanya untuk nomor urut sampel, sampel antara 1 sampai dengan 10, misalkan seperti ini, ya. Kemudian kalau muncul error, misalkan orang ngetiknya 11, apa yang terjadi? Apa hanya warning saja tapi masih bisa lanjut atau berupa informasi, atau kita stop, nggak boleh melanjutkan. Di sini judulnya error nomor urut sampel. Nah, apa pesannya? Data yang diinput di luar rank, misalkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau setiap ada di sel sini ya, karena sel 1 yang baru dikasih huruf validasi baru baris pertama, nanti tinggal copy ke bawah saja. Sudah muncul di sini bahwa nomor urut sampel antara 1 sampai dengan 10. Nah, kalau ada kesalahan ketik ini, teman-teman harus balik lagi. Ini kan sama pi. Balik lagi ke huruf validasi, kemudian di sini input message-nya kita perbaiki sampainya di kelebihan A. Oke, otomatis sudah terperbaiki. Oke, kita cek. 1 bisa, ya, 2 bisa. Begitu di sini kita cek 11, muncul pesan, data yang diinput di luar rank. Nah, dengan adanya rule validasi ini, teman-teman jadi terkontrol, entrian di sini nggak boleh salah. Hanya bisa 1 sampai dengan 10. Oke, nah supaya ini berlaku untuk baris yang lainnya, tinggal copy ke bawah ya. Ini kita hapus dulu, kemudian copy ke bawah. Maka sekarang seluruh sel di kolom A ini ya, di kolom nomor urut sampel sudah diberikan validasi, diberikan rule validasi penginputannya. Sampai di sini bisa dipahami? Pak, mau nanya, Pak? Ya. Itu di copy-nya tinggal tarik aja? Tinggal tarik aja atau copy paste. Ctrl C, kemudian sorot, Ctrl V boleh. Tapi yang paling gampang ditarik aja. Saya akan mengajarkan ke teman-teman olah cepat. Ya. Oke, untuk yang pertama rule validasi bisa dipahami ya. Jadi kita bisa ngasih aturan ke sel itu apa yang bisa di-input. Sekarang rule validasi berikutnya, saya ingin provinsi ini hanya diisi oleh 34 provinsi yang ada di Indonesia. Teman-teman buka Klik Master, di situ ada nama-nama provinsi di sini ya. Ada nama-nama provinsi, 34 provinsi di Indonesia. Ini akan menjadi alat kontrol untuk mengisi sel atau kolom provinsi. Bagaimana caranya? Pertama, untuk master yang sel nama-nama provinsi ini harus kita beri nama selnya. Pertama, blok. Gimana cara ngeblok yang cepat? Tempatkan kursor di Aceh, kemudian Shift Control, kemudian panah bawah. Langsung terblok semuanya. Nah, di sini saya sudah memberikan nama provinsi. Kalau asalnya nih, kalau saya hapus, ini asalnya belum ada namanya nih. Tadinya C4 kan ya. Tadinya C4 gitu. Tapi saya kasih nama provinsi. Itu cara pertama. Jadi cara pemberian rank dengan nama provinsi bisa dengan langsung mengetikkan di name box ini ya, di name box. Bisa juga teman-teman pindah ke formula. Ini ada formula, kemudian ada name manager. Nah, di sampingnya, di atasnya itu, sebentar, saya turunkan sedikit. Ada define name nih di sini. Boleh juga dengan gini, define name ya. Define name yang tadinya Aceh kita ketikkan menjadi provinsi. Boleh seperti itu. Cara memberikan rank untuk provinsi. Di sini ada reverse to master C3 sampai C36. Oke. Ya, nah ini name already exists. Kenapa? Karena saya sudah memberikan nama duluan tadi di provinsi tadi ya. Jadi nggak perlu diubah. Jadi cara memberikan rank name itu bisa di sini atau bisa melalui define name. Oke. Nah, sekarang setelah nama-nama provinsi yang kita beri nama, kembali ke tugas 1, bagaimana mengaitkan kolom ini dengan kolom provinsi tadi, kembali ke kursornya tempatkan di sel B4,
atau di baris pertama kolom provinsi, kemudian klik tab menu data, kembali ke validasi. Cuma sekarang bukan any value, tapi kalau tadi kan whole number ya, sekarang pakainya list, karena kan daftar provinsi. Kemudian source-nya teman-teman boleh klik di sini, kemudian arahkan ke master, dan tempatkan di Aceh sini, ya. Boleh di blok sampai habis ya, sehingga ini berubah menjadi sama dengan provinsi. Itu cara pertama, caranya manual. Atau boleh diketik langsung mengetik sama dengan, karena kita sudah ngasih nama rank, kita langsung ngetik provinsi. Jadi ada dua cara ya, cara manual dan klik tanda panah ini, kemudian disorot listnya, kemudian ini akan berubah menjadi sesuai dengan namanya. Oke, input message-nya kalau mau dikasih pesan provinsi silahkan, boleh aja. Apa input message-nya? Pilih provinsi yang sesuai, misalkan gitu. Sesuai. Oke. Kalau mau dikasih pesan error juga monggo aja, silahkan. Kembali ke sini. Errornya ini stop, titelnya titel provinsi, namanya error provinsi. Misal gini ya. Apa pesan yang mau dimunculkan kalau salah memberikan input? Boleh kayak tadi ya, provinsi tidak tersedia atau data di luar rank. Di luar rank maksudnya di luar yang diperbolehkan, gitu ya. Oke. Nah, ketika sudah divalidasi provinsi ini, muncul di sebelahnya ada tanda segitiga ya. Tombol segitiga ini kalau diklik, maka sekarang isinya bisa kita pilih, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Nah, ini cara kedua untuk melakukan pembatasan input. Paham? Ya. Nah, di bawahnya belum ada validasinya. Sama seperti tadi, ini bisa kita kopikan ke bawah, ya, hapus dulu data Aceh-nya, kopikan ke bawah, maka semua sel sekarang sudah ada rule validasinya, bahwa ini akan diisi oleh nama-nama provinsi dari Aceh sampai Papua. Untuk tahap kedua, apakah teman-teman bisa ngikuti? Bisa, Pak. Bisa ya? Sebentar Pak. Ya, Pak. Oke, yang mana? Yang bikin validasinya yang provinsi tadi, Pak. Ya, langkah pertama, sorot nama-nama provinsinya, kemudian beri nama. Ya, ini saya ulang. Langkah pertama, buka file master, kemudian blok nama-nama provinsi, mulai dari Aceh sampai Papua. Ini, ya. Kemudian pilih kursor arahkan ke name box, lalu ketikan provinsi untuk nama ranknya. Ya, nama-nama provinsi kita blok provinsi kita beri nama dengan provinsi. Langkah kedua, kembali ke sheet tugas, tempatkan kursor pada baris pertama kolom provinsi, lalu klik data, ya, tab menu data, pilih di sini, pilih data validation, yang kita ambil di tab setting, allow-nya itu adalah berupa list, ya, berupa list. Kemudian source-nya ketikan sama dengan provinsi, sama dengan nama rank-nya. Oke. Dengan cara seperti ini, maka akan muncul tombol sebelah kanannya, sehingga isinya nggak bisa lebih dari ini. Contoh misalkan, saya mau ketik Timor, ya, Timor. Dia muncul pesan, data di luar rank. Kenapa? Nggak ada di daftar. Coba kita ketik Jakarta. Ya, kita ketik DKI. Nah, misalkan gini ya, cuma Jakarta saja juga nggak bisa, tapi yang ada DKI Jakarta. Nah, daripada bingung ngetik, ya tinggal pilih aja. Ya, ini hapus, cari DKI Jakarta. Nah, ini. Gitu. Bisa? Baik, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, Kayaknya saya belum bisa, Pak. Mohon maaf. siapa yang belum? Sri Nurmala. Oke, Sri coba praktekkan di share screen-nya. Pakai HP. Oh, pakai Nggak HP. apa-apa ya? Oke.
Agak susah kalau gitu ya. Iya. Makanya saran saya teman-teman gabung Zoom-nya di laptop. Jadi ketika bingung bisa langsung praktek di layar kelihatan. Izin bertanya, Pak. Silakan Nicholas. Itu berarti ngisi yang provinsi itu tinggal klik saja, Pak, atau bisa langsung ngeblok semua langsung ngisi gitu, Pak? Itu tinggal milih ngeklik Tinggal atau milih. kita oh iya. Tinggal milih, kalaupun diketik harus sama persis. Kalau beda spasi, beda huruf besar kecilnya nggak mau juga. Makanya rule validasi ini sebenarnya memastikan input datanya sesuai dengan harapan kita gitu. Ya, gitu ya Niko ya. Sri yang nggak bisa di mananya Baik, Sri? Pak. Sebentar. Masih dicoba dulu, Pak. Oke, silakan coba dulu ya. Nanti teman-teman bisa rekaman videonya akan saya upload juga di YouTube untuk tambahan. Karena ini sifatnya menambahi dari kelas sebelumnya, ya. Kalau yang penjelasan yang di YouTube-nya teman-teman lihat aja. Nah, ini sudah saya tambahkan lagi gitu loh. Baik, nah sekarang problemnya adalah gini. Ini saya menjelaskannya cukup cepat ya, teman-teman. Di DKI Jakarta itu kan kabupaten kotanya harus punya Jakarta dong, nggak boleh Bandung masuk sini, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ulangi langkah serupa untuk kabupaten kota, kan di master ini ada kabupaten kota nih, saya udah sediakan. Nah, ini untuk praktek saya hanya mengambil 3 provinsi yang kabupaten kotanya akan saya munculkan. Jadi rule validasi yang berikutnya, yang ketiga adalah bahwa kabupaten kota yang muncul di sini harus sesuai dengan provinsinya. Nah, gimana caranya? Itu ya, jadi ini yang nomor 3, rule validasi yang ketiga. Kolom kabupaten kota harus sesuai dengan provinsi masing-masing sesuai master kabupaten kota. Bagaimana cara kita melingkan? Oke, ikuti langkahnya. Langkah pertama, di file master ini teman-teman harus memberikan nama kabupaten kota yang ada di sini sesuai dengan nama provinsinya. Jadi pertama langkahnya blok nama kabupaten kota, kemudian di formula define name, yang tadi define name di sini. Nah, Kepulauan Seribunya ganti dengan DKI Jakarta. DKI underscore Jakarta. Bisa disamakan dengan ininya. Disamakan dengan nama provinsinya, hanya saja spasinya harus dikasih garis bawah ya, underscore ini, karena pemberian nama rank itu nggak boleh ada spasi gitu. Kemudian oke. Oke. Nah, karena saya sudah memberikan nama DKI Jakarta sebelumnya, ini ditolak. Kelihatan dari mana? Ketika di blok, ini di bagian box ya, name box sudah ada DKI Jakarta. Berarti namanya sudah saya ubah. Oke. Demikian juga untuk DI Yogyakarta, kita blok. Ini udah dikasih nama DI underscore Yogyakarta. Untuk kabupaten kota di Bali, kita blok, kemudian kasih nama Bali. Kalau ada kabupaten kota provinsi lain, silahkan disorot ya, di blok, kemudian beri nama sesuai dengan kabupaten kotanya. Nah, saya hanya memberikan 3 provinsi ya, untuk simulasi ya, untuk selebihnya teman-teman silahkan explore sendiri ya. Setelah diberi nama masing-masing kabupaten kota sesuai provinsinya, kita balik ke tugas 1, tempatkan kursor pada baris pertama kolom kabupaten kota, lalu kita kembali ke data validation. Sekarang yang kita pilih data validation tetap list ya, tetap list, cuma bukan lagi kalau teman-teman isinya, saya ulang ya, kalau isinya cuma sama dengan DKI Jakarta, maka isian yang ada di sini akan DKI Jakarta saja, padahal bisa saja nanti provinsi itu isinya, saya contohkan di sini ada Yogyakarta misalkan ya. Pada saat ini di copy paste, nanti akan bertentangan, provinsinya Yogyakarta tapi isinya DKI Jakarta. Nah, bagaimana caranya supaya kabupaten kota ini sesuai dengan provinsinya? Maka kita kembali ke data validation. Di sini jangan DKI Jakarta, tapi teman-teman harus mengganti dengan perintah. Pertama, berikan perintah namanya indirect. Tolong dicatat. Indirect, tidak langsung maksudnya ya.
kemudian kurung buka, kemudian harusnya di sini diisinya DKI Jakarta atau DI Yogyakarta atau Bali. Nah, untuk kebutuhan ini saya memberikan perintah substitute mengganti. Apa yang diganti? Yang diganti adalah DKI Jakarta yang tadinya spasi, ya, spasi gini akan diganti dengan underscore bawah gini. Kenapa? Karena pemberian ranknya itu pemberian nama ranknya tadi DKI Jakarta ada underscore-nya, ya. Oke. Bentar, ada gangguan sedikit. Oh, kurungnya kurang 1. Ya. Kurungnya harus 2. Oke, sebentar. Ada gangguan sedikit, mohon maaf. Data validation. Oh, kurang selnya yang disorot ya. Oke, saya ulang. Coba perhatikan. Saya ingin melingkan kabupaten dengan provinsi. Ya, kita kembali ke sini. Sorry. Oke. Ini kadang ketika di share screen, Excel-nya nggak bisa di... Ya, dah. Sekarang kita kembali ke data validation. Nah, di sini isinya jangan nama provinsi, tapi kita ketikkan indirect, kemudian substitute. Apa yang diganti? Yang diganti adalah sel-nya. Sel tadi kita buka dulu. Ya, yang kita ganti nanti sel B4 ya. Yang kita ganti sel B4. Ya, ini kita ganti. Coba kita hapus dulu supaya nggak pindah. Saya balikan dulu biar nggak pindah ya. Di sini ya, saya ulang. Oke, ini kita pilih list. Kemudian source-nya kita ketikkan sama dengan indirect kurung buka substitute. Nah, ini tolong dicatat kurung buka. Apa yang diganti? Yang diganti adalah B4. B4 sini ya, B4. Kemudian yang di B4 itu yang mau diganti tadi spasi yang ada di DKI Jakartanya. Itu kita kasih spasi gini. Kemudian diganti dengan apa? Diganti dengan underscore. Itu. Oke. Nah, sudah selesai. Maka dengan cara seperti itu, ketika kita klik di sini, yang muncul hanya kabupaten kota yang ada di Jakarta. Begitu isiannya Yogyakarta, yang muncul hanya, oh ini belum di copy paste ya, copy paste di sini. Oke, ketika nah sekarang sudah berubah. Jadi ketika isinya DI Yogyakarta, isinya adalah kabupaten kota yang ada di Yogyakarta. Ketika ini isiannya Bali, ini isiannya Bali misalkan, maka kabupaten kota yang ada di sini hanya untuk kabupaten kota Bali. Tapi kalau di sini isiannya Aceh, kira-kira apa isinya? Nggak ada. Kenapa? Karena saya belum mendefinisikan kabupaten kota yang ada di Aceh. Untuk itu, teman-teman silahkan tambahkan kabupaten kota yang ada di Aceh. Kalau ingin ini ada isiannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami nggak? Melingkan kabupaten kota ke provinsi masing-masing. Permisi Pak, boleh Mau tanya. Siapa dulu nih? Mungkin supaya tertib, sebelum nanya raise hand dulu, nanti yang raise hand pertama yang akan saya persilakan duluan ya. Oke, Adinda, silakan Adinda. Permisi Pak, boleh minta tadi rumusnya substitute, buka kurung, apa lagi ya? Oke. Ini, kurang besar ya. Kelihatan nggak? Indirect, kurung buka, substitute, kurung buka. Ini nama selnya, sel yang mau diganti, yaitu di B4. Ya, B4. Kemudian
titik koma, tapi di teman-teman samakan. Di situ titik koma atau koma, ya. Masing-masing komputer beda-beda. Di saya titik koma, kalau di teman-teman koma ya koma. Kemudian ini ada spasi ya, pakai tanda petik 2 spasi. Kemudian titik koma lagi, penggantinya adalah underscore. Kenapa ada underscore? Kaitannya dengan nama rank untuk ini, untuk Jakarta. Kalau ini saya blok, lihat di sini DKI underscore Jakarta. Karena nggak boleh ada spasi di name box ini. Gitu Adinda. Next, Sari, gimana Sari? Itu tadi kan kalau misalnya di saya tadi ada dolarnya, Pak. Dolarnya itu harus dihapus ya, Pak? Oh, Atau dolarnya itu untuk mengunci. Oh ya, oke. Nanti saya jelaskan fungsi dolar itu apa ya. Dolar itu soalnya untuk mengunci. Dihapus aja dolarnya. Nanti biar saya akan bisa cerita. diaplikasikan ke semuanya ya, Pak. Betul. Ya, kalau teman-teman sudah melihat video saya yang di kelas sebelumnya, saya menjelaskan fungsi dolar untuk penguncian sel. Ya, kalau tidak diperlukan penguncian, dibuka aja dolarnya. Gitu Sari ya. Oke, Muhammad Dinda. Mau tanya Pak, itu tadi B4 apa C4 ya? Yang mau kita ubah itu di B4-nya. Jadi DKI Jakarta, yang spasi di sini mau kita tambahkan menjadi DKI underscore Jakarta gitu. Oh iya. Ya. Ya, makasih. Oke. Demikian seterusnya ya teman-teman. Kalau saya boleh lanjutkan, status wilayah ini isinya perkotaan perdesaan. Di master itu ada perkotaan perdesaan. Silahkan teman-teman praktekkan, ulangin lagi. Saya tidak perlu menjelaskan dengan langkah yang sama ya. Pertama cek perkotaan perdesaan ini status wilayahnya udah dikasih nama belum? Udah ada nih. Perkotaan perdesaan nama ini status wilayah ya. Kalau misalkan teman-teman nggak yakin, boleh langsung kerja di sini, status wilayah, kemudian rule validation, sama masih list, kemudian source-nya saya pakai manual, karena takut salah nama. Kemudian ini kita pilih di masternya, blok perkotaan pedesaannya, list yang mau dimasukkan, selesai. Oke, ini namanya status wilayah. Oke, maka sekarang status wilayah isinya cuma perkotaan atau pedesaan pilihannya, nggak bisa yang lain. Selesai, kita blok ke bawah. Oke, nomor kode sampel. Nomor kode sampel misalkan rule-nya apa di sini nomor kode sampel? Nomor kode sampel hanya boleh diketik sesuai dengan master NKS. Jadi kadangkala dalam input data NKS-nya itu nggak boleh, NKS-nya itu sudah ditentukan, tidak boleh sembarang, gitu ya. Nah, untuk seperti ini boleh teman-teman menggunakan list tadi. Atau kalau mau di-input, inputnya kita batasi bahwa yang boleh di-entry hanya nomor-nomor ini saja. Bagaimana caranya? Sama, kita kembali ke nomor kode sampel. Di sini kita, di baris pertama nomor kode sampel, data validation, kemudian whole number. Nah, di sini saya ambil equal to-nya sama dengan NKS ya, karena sudah diberi nama bahwa nomor kode sampel itu daftarnya sudah dibuat fix. Oke. Nah, apa fungsinya di sini? Ketika nomor NKS yang dientrykan bukan yang ada di daftar sini, maka dia tidak mau menerima nilai itu. Contoh ya, 65004 kita entrykan di sini. 65004 mau dia. Tapi kalau kita ganti 65001 ada nggak? Kalau nggak ada, di error. Sehingga yang ada di kolom sini, ya, akan terkontrol bahwa yang diinput, ya, kalau kita berlakukan untuk seluruh sel, yang diinput hanya boleh yang ada di daftar. Nah ini kita membatasi input sel sesuai dengan yang ada di sini, sesuai dengan NKS yang diperbolehkan. Nah itu contoh-contoh penggunaan data validasi di Excel. Yang ini pada program data entry biasanya dipasang, tapi Excel juga punya kemampuan itu. Kemudian untuk nama kepala rumah tangga tidak ada rule validasinya, alamat juga tidak ada. Untuk penjelasan Excel yang difungsikan untuk input data termasuk penggunaan form dan data validasi
saya sudahi ya untuk sesi pertama. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang kita pindah ke ke pengolahan. Jadi penggunaan Excel untuk pengolahan data. Teman-teman sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Saya masih bingung yang validasi kabupaten kota. Kenapa? Bingung apa kodenya itu loh. Kok nggak bisa saya? Nggak bisa. Iya. Nanti diulang lagi ya. Setelah tayangan videonya saya upload. Ya Mas ya. Iya. Iya, Nah, takutnya kalau diulang lagi, yang lainnya nggak kekejar materinya. Oke? Oke. Ya, makanya saya Baik. Sebelum saya melakukan pengolahan data, teman-teman, pengolahan data itu mencakup yang pertama, barangkali butuh transformasi variabel baru, atau yang kedua recoding, tadi saya singgung ya. Nah, sebelum ke sana, saya ingin memperkenalkan istilah penguncian yang tadi ditanyakan siapa tuh? Penguncian sel. Jadi kenapa sel itu kadang-kadang harus dikunci? Itu kaitannya dengan masalah copy paste, ya, copy paste formula. Apakah masih menyangkut ke sel itu atau tidak, ya? Oke. Baik, perhatikan sini. Ini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan penguncian itu seperti apa. Saya kasih ini buat cek ya. Apa yang dimaksud dengan penguncian sel? Pertama, ketika teman-teman mengcopy, ini saya copy ya. Misalkan rumusnya adalah kolom D atau kolom A yang ini. Saya mau yang ini dikalikan 5 misalkan gitu. Oke. Jadi kan rumusnya adalah D2 kali 5. Kalau teman-teman copy kemudian paste ke bawah, secara otomatis yang di bawah ini akan ikut yang tadinya D2, begitu di bawah D3. Kenapa? Karena ini tidak ada penguncian sel. Tapi kalau ini saya kunci selnya D2, bagaimana cara mengunci sel? Pencet F4. Ini kalau saya pencet F4, maka muncul dolar sebelum D dan dolar sebelum 2 kan. Kalau ini saya copy, kemudian saya paste di sini, kok tetap 5? Padahal tadi rumusnya setiap sel di D dikalikan 5. Harusnya kan ini 10 gitu kan ya. Kenapa ini hasilnya 5? Karena pada saat saya double klik, ternyata ini masih mengacu ke sel sebelumnya. Harusnya kan di bawah. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan penguncian sel D2. Nah, penguncian sel itu bisa dua macam. Yang dikunci bisa barisnya atau yang dikunci bisa kolomnya. Jadi kalau saya geser ke kanan gini ya. Sekarang kalau misalkan ini saya ganti ya, ini masih mengacu ke sini. Sekarang kalau ini saya tarik ke sisi kanan, isinya masih tetap sama. Kenapa? Karena yang dikunci masih satu sel saja. Tapi kalau misalkan ini saya ganti selnya yang kita kunci adalah ini yang dikunci berarti barisnya, baris 2 yang dikunci. Kalau dolarnya di huruf D, yang dikunci adalah kolomnya. Oke? Apa bedanya? Kita lihat. Ini ketika digeser masih sama, tapi ketika digeser ke bawah menjadi beda. Ya, karena yang di sini yang dikunci adalah kolomnya. Tapi kalau ini saya ganti, dolarnya di depan 2, gini, ketika saya copy ke samping, menjadi berubah. Kenapa? Ini bergerak di sininya. Ya, bergerak kolomnya. Karena D-nya nggak dikunci. Jadi ketika geser ke kanan, maka kolomnya juga bergeser. Oke? Tapi ketika ditarik ke bawah, di copy ke bawah, dia ngacunya kemana? Ini ngacunya ke barisnya. Barisnya yang dikunci. Ini barisnya yang dikunci itu. Nyambung nggak? Ya. Nah, kalau mau lebih paham tentang penguncian ini, silakan merujuk ke video sebelumnya. Di sana saya mencontohkan perkalian 1 sampai dengan 10 dengan sistem penguncian. Ya.
Saya tidak akan berpanjang lebar mengenai penjelasan penguncian sel ini. Tuh. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan adalah pertama, untuk transformasi variabel. Ya, transformasi variabel. Transformasi variabel artinya saya mau membentuk variabel baru dari variabel yang sudah ada. Informasi variabel dari file latihan ini, teman-teman bisa klik informasi variabel. Di situ ada penjelasan bahwa R101 adalah provinsi, R102 adalah kabupaten kota, R105 adalah tipe daerah, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang latihan pertama adalah saya ingin menggabungkan kode provinsi dan kabupaten menjadi satu kode. Nah, itu namanya transformasi variabel. Bagaimana caranya? Misalkan ini saya kasih nama kode KAB. Kode kabupaten. Ya, isinya adalah kode provinsi dengan kode kabupaten. Cara pertama yang paling sederhana adalah sama dengan sorot ke provinsi, kemudian kasih N, kemudian sorot ini. Maka sekarang bergabung 311. Kalau yang lain ingin kita lakukan sama, tinggal double klik. Otomatis sampai di bawah sini, tuh, 3175, gabungan antara 31 dan 75. Itu cara pertama. Cara kedua, untuk menggabungkan dua variabel, saya bisa dengan menggunakan fungsi, ya. Ini ada fungsi nih, fungsi diklik, cari yang tulisannya concatenate. Concatenate tulisannya. Nah, ini concatenate, ini fungsinya juga untuk menggabungkan. Teks satunya apa? Kita pilih. Ya, teks satunya adalah ini, tutup. Kemudian teks 2-nya pilih kabupaten. Tutup. Oke. Itu cara pertama. Hasilnya sama. Atau kalau teman-teman udah hafal concatenate ya, concatenate kita pilih ini concatenate atau concat juga boleh sebenarnya. Sorot. Kemudian di sini saya pemisahnya adalah titik koma. Di teman-teman perhatikan pakai titik koma atau pakai koma. Ini itu kurung sama dengan itu sama hasilnya, ya. Kalau concat gimana? Kita coba aja. Concat, ya, kemudian sorot, titik koma. Nah, ini fungsi menggabungkan dua variabel. Jadi sama saja, concat, concatenate, atau menggunakan dan juga boleh. Sehingga kita punya variabel baru, kode kabupatennya sudah mencerminkan kode provinsi masing-masing. Permisi, Pak. Ya. Tadi yang cara pertama itu sama dengan, lalu? Nih, dan. Sorot dulu sama dengan, pilih ke sel provinsi, kemudian dan, pilih sorot ke kabupaten. Di sel yang bersesuaian. Sudah? Bisa? Ya, Nih. Pak. Makasih. Oke. Ya, saya akan agak sedikit cepat menjelaskan ini supaya banyak yang bisa dijelaskan. Untuk pengulangannya teman-teman bisa merujuk ke video. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, kita akan mengganti kode-kode ini dengan label, ya, dengan label. Contoh ya, tadi di informasi, sorry udah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Sekarang kita coba lihat, misalkan di sini tipe daerah 105, ini akan kita ubah kalau ini ya 105, satu perkotaan, 2 perdesaan. 105 ini ya. Jadi ini isinya 1 perkotaan, 2 perdesaan. Karena di DKI Jakarta itu semuanya perkotaan, ini jadi nggak menarik untuk dikupas, tapi kita coba ke variabel lain, misalkan ini 405, 1 laki-laki, 2 perempuan. 405 di sini ya. Kalau isinya 1, kita akan coba memberikan label di sini ya, jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Ini saya masih mencontohkan transformasi variabel. Kalau 1,
isinya laki-laki. Kalau 2, isinya perempuan. Nah, kalau cuma 2 pilihan gini, teman-teman boleh menggunakan fungsi if namanya. Ya, sama dengan if, kurung buka, sorot yang mau dirubah, ini ya. Kalau ini sama dengan 1, itu logikanya. Kalau sel I2 isinya 1, kita beri label apa? Nah, sini value if true. Kita kasih nama, kita kasih kode laki-laki. Itu kurung. Kalau 2, karena cuma 2 pilihan, berarti kan yang lain ya. Yang lainnya adalah perempuan gitu. Kalau cuma 2, seperti ini jadinya. Maka otomatis samping ini, di sampingnya akan berubah. Kalau 1, laki-laki. Kalau 2, harus perempuan nih. Kita coba blok. Tuh, perempuan. Ya. Nah, ini namanya memberikan label ke kolom di sampingnya. Tapi untuk pengolahan data yang lain, ini udah otomatis bisa kita create di sistem. Saya memperagakan ini bahwa Excel pun punya kemampuan memberikan label untuk masing-masing variabel yang diisi dengan numerik gitu ya. Ini cara pertama. Cara pertama memberikan label. Cara kedua bisa dengan VLOOKUP. Ya, dengan cara VLOOKUP. Nah, kita akan coba praktekkan di 403. 403 itu, ini kan ada banyak nih teman-teman. Ya, bagaimana menggantikan kode-kode ya di 403 dengan penjelasan sampingnya. Nah, itu 403 akan kita coba berikan ini status hubungan dengan hubungan HKRT ya, hubungan dengan kepala rumah tangga. Yang isinya kalau 1 itu kepala rumah tangga, 2 itu istri. 3 itu apa? 3 itu anak di sini ya. 3 itu anak kandung, 4 itu anak angkat dan seterusnya. Nah, untuk kebutuhan ini teman-teman bisa menggunakan fasilitas di Excel yang namanya VLOOKUP. Tulisannya VLOOKUP. Kalau mau pakai manual, teman-teman klik di sini. Kemudian ketikkan di situ ada VLOOKUP gitu ya. Kalau mau ini, nah ini tulisannya VLOOKUP. Nah ini aturannya. Lookup value, table array, kalau index, kemudian rank lookup-nya. Nah, kita coba praktekkan. Ya, saya pakai yang versi ketikan, VLOOKUP, kurung buka. Yang mau dibandingkan mana? Sel ini. Kemudian yang tabel pembandingnya kita buka ke informasi tabel. Kita klik dari sini ya, 2 kolom ini. 2 kolom ini. Nah, di sini kita perlu kunci. Kenapa? Kalau nggak dikunci nanti bergerak-gerak selnya. Jangan lupa mencet F4. Tuh, F4 dikunci. Oke. Setelah selesai titik koma, kolom indeks 6 yang menjadi labelnya yang mana? Di kolom 2. Ya kita ngitungnya dari ini kolom 1, ini kolom 2. Maka kolom indeks 6-nya kita isi dengan 2. Titik koma. Kemudian ada pilihan true atau false. Nah, kalau true dia yang mirip-mirip akan diberikan label. Kemudian kalau false ini harus sama persis. Jadi saya pilih yang false. False. Kalau sudah enter. Maka kode 1 kepala rumah tangga. Kode 2 kita lihat ini kalau kita sorot ke bawahnya. Langsung berubah kan ya? 2 istri atau suami, 3 anak kandung atau tiri. Nah, kita cek lagi kalau klik ke bawah semuanya. Ya ini contoh-contoh transformasi variabel dari yang tadinya berkode angka menjadi variabel teks, tetapi yang sudah ada padanannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sudah belajar if, sudah belajar VLOOKUP, masih ada fungsi-fungsi lainnya. Tentu tidak akan dibahas semua di sini. Saya hanya menjelaskan yang ada kaitannya dengan pengolahan data. Oke? Kemudian, kita akan mencoba menghitung umur. Ya, walaupun di sini variabel umur sudah dihitungkan, di penjelasan sini, bahwa umur itu ada DR409. Ya. Bagaimana kalau menghitung sendiri? Nih, kita cek. Kita masih membahas transformasi variabel umur. Ini umur, ya.
Umur dalam di BPS itu adalah ulang tahun terakhir. Jadi kalau tahun 60, ini bulan Agustus, kalau ini surveinya di bulan Maret 2020 ya. Bahwa surveinya di Maret 2020 patokannya. Jadi kalau sebelum ulang tahun di Maret 2020 akan ditarik menjadi ulang tahun terakhirnya. Ya, jadi coba bayangkan teman-teman. Dia lahir tanggal 8 Agustus tahun 60. Surveinya Maret tahun 2020. Usianya berapa? Tentu 60 dikurangi 2020 dikurangi tahun 60 berapa tuh? Kalau ini ya. 2020 dikurangi 1960. Kan gitu ya. Ini kalau sudah ulang tahun. Karena belum ulang tahun, dikurangi 1 lagi. Jadilah 59. Gitu ya. Sehingga rumus di sini sebenarnya harus 2 macam. Kalau lahirnya sebelum Maret, ini kalau saya manual dulu ya, sama dengan 2020 dikurangi kolom ini. Oke. Kemudian saya ini. Oke. Nah, ini 60, 59. Berarti ini belum ulang tahun. Ini harus dikurangi lagi 1 gitu kan ya. Ini dikurangi 1. Tapi kalau kayak gini kan jadi manual. Nah, teman-teman boleh menggunakan if. Ya. Menggunakan perintah if. Caranya gimana? Main logika aja. Sama dengan if, apakah ini udah ulang tahun apa belum? Gimana caranya? Atau gini deh, teman-teman munculkan ultah dulu. Sudah ultah apa belum? Kalau belum, kalau belum ultah kita kasih 1, kalau sudah ultah kita kasih kode 0 gitu ya. Oke. Bagaimana mendefinisikan ultah? Sama dengan if kalau bulan lahirnya lebih dari bulan Maret, nah gitu ya. Lebih dari bulan Maret kan bulan 3. Berarti kan dia belum ulang tahun dong. Ya, kita kasih kode 1. Kalau yang sudah ulang tahun, kita kasih kode 0. Ini. Jadi, 1 adalah belum ulang tahun, 0 adalah sudah ulang tahun. Oke, kita klik sini. Udah kelihatan tuh, oh ini udah ulang tahun nih. Kenapa? Lahirnya bulan Januari. Sehingga umurnya ya, umur yang ini kita kurangi aja yang tadi. Jadi kita bisa pakai rumus 2020 dikurangi tahun lahir dikurangi yang ultah. Nah, jadi sama. Boleh seperti itu. Ini saya menjelaskan dengan tahap demi tahap. Boleh nggak perintahnya langsung? Boleh. Kalau mau langsung, saya tambahkan di sini ya. Kalau mau langsung bagaimana? Kalau mau langsung, pertama sama dengan if. Kalau sudah ulang tahun, gitu ya. If bulan lahirnya lebih dari 3, gitu ya, maka umurnya adalah 2020 dikurangi tahun lahir, dikurang 1, gitu kan ya. Tapi kalau dia sudah ulang tahun, berarti bulan lahirnya di bawah 3, maka 2020 dikurangi tahun lahir. Nah, ini kalau dibuat berupa perintah seperti itu. Ya. Sampai sini bisa ngikutin? Ini permainan logika ya. Ini permainan logika. Jadi kita mau menghitung umur dari pertanyaan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Mengacu umur itu adalah ulang tahun yang terakhir. Dan seterusnya. Nah, ini penjelasan tentang transformasi data. Berikutnya, saya akan menjelaskan recode. Apa itu recode? Recode itu adalah contoh tadi ya. Tadi kan variabel hubungan dengan kepala rumah tangga 403, atau yang ini provinsi yang di Aceh, misalkan gini ya, akan kita kumpulkan sebagai kode baru, namanya kode 10 misalkan. Nanti kita kasih 10 itu adalah Pulau Sumatera. Itu namanya merecode, membuat kode baru. Ya. Kemudian
Untuk yang di wilayah Jawa, ini kode 3, ini akan kita kasih ke kode 3 menjadi kode berapa 3 gitu ya. Ambil kode depannya aja. Itu gimana caranya? Nah, di Excel teman-teman bisa menggunakan if, bisa juga menggunakan cara lain. Intinya saya ingin ada kode baru untuk kode-kode yang sudah ada di sini. Ya, cara yang paling sederhana untuk kode provinsi adalah ya kita ambil aja angka di depannya satu angka. Ini kode pulau misalkan gitu ya. Kode pulau. Kalau 1 nanti kita ubah menjadi Sumatera. Kalau 1 atau 2 kita ubah menjadi Sumatera, kode 3 menjadi Jawa, 5 menjadi Bali, 6 menjadi Kalimantan, gitu ya. Nah, untuk seperti ini, mudahnya adalah teman-teman menggunakan left kalau kasus seperti ini. Tapi kalau mau pakai if, berarti teman-teman harus banyak if-nya. Misalkan sama dengan if kodenya itu 11 sampai dengan 21 ya, di bawah 30 berkode 1. Kita coba ya. Sama dengan if kolom ini kalau kurang dari 30 maka dia akan berubah menjadi kodenya 1. Itu. Kalau kurang dari 50, ini kadang nggak ada 40 ya. Kalau kurang dari 50, kita ubah lagi, sorot lagi. Ini kurang dari, kita coba dulu, 50, dia akan kita ubah menjadi berkode 3. Yang lainnya nih saya stop dulu sampai sini. Bekerja nggak? Oh, ininya. Nggak ada if-nya. Nih, if-nya kurang. If, kurung buka gini ya. Oke. Nah, kita cek di sini yang berkode 1 sampai dengan 2, dia akan berubah menjadi 1, udah betul ya. Kemudian yang ini udah berubah menjadi 3. Oke. Nah, yang 51 belum kita pasang, dia menjadi 0. Nah, untuk menambahkannya lagi, teman-teman, yang 0 ini harus kita ganti. Ya, yang 0 harus kita ganti di sini. Kita balik. Jadi ganti lagi dengan if, sorot lagi, ini kurang dari berapa sekarang? Kurang dari 60 ya. Kurang dari 60, maka dia berubah menjadi berapa tadi? 1, 3, 5. Kemudian kalau mau nambahin lagi, if lagi, kurung buka, kolom ini, ya, kurang dari sekarang berapa? 70, berubah menjadi 6. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Saya nggak perlu selesaikan ya. Penanggung. If, banyak nih. If E3, saya tulis E3, kurang dari, habis 70 berapa nih? Ada 80, ada 90, oke. Tinggal 2 lagi. 80, dia berubah menjadi, di sini masih kurang. Kalau dia kurang dari 70, berubah menjadi 6, ya. Kemudian kalau dia berubah if-nya, if kurung buka, E3-nya kurang dari berapa tadi? 70, 80 ya. 80, dia berubah menjadi 7. Kalau dia kurang, kemudian if lagi, kalau kurang dari E3-nya ya, kurang dari 90, dia berubah menjadi 8 untuk Maluku. Karena udah mau habis, kita bisa langsung close, sisanya menjadi 9. Nah, sekarang kurung tutupnya sebanyak apa? Sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru 2. Kita tambahkan 4. Ya. Nah, ini. Oke. Sudah. Kita coba. Oke. Nah, ini namanya membentuk kode baru. Kita lihat sini, teman-teman. Sorry, ini nggak butuh ya. Yang ini.
kamu untuk provinsi. Nyambung nggak? Jadi kita bisa membuat kode baru dari kode yang sudah ada. Kalau kita mau menjanjikan secara pulau, maka semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera kita berikan kode 1. Jawa kode 3, Bali 5, Kalimantan 6, dan seterusnya. Itu dengan perintah if. Oke? Nah, kalau mau dibuat label pulaunya, teman-teman buat daftarnya. 1 Jawa, 1 Sumatera, 3 Jawa, 5 Bali, 6 Kalimantan, dan seterusnya. Gunakan VLOOKUP lagi ya untuk kebutuhan itu. Nah, itu saya memberikan contoh record variabel menjadi variabel baru. Nah, sekarang transform variabel sudah, record sudah. Nah, sekarang kebutuhan kita adalah membuat tabulasi data. Menyajikan datanya, ya. Oke, saya balik. Di tabel di Excel yang sudah saya share, di sini saya menyediakan beberapa tabel yang mau kita olah. Untuk kebutuhan ini, teman-teman ada paling tidak ada 2 cara ya untuk memenuhi kebutuhan tabel ini. Yang pertama, kabupaten kota. Cara pertama adalah menggunakan yang namanya pivot table. Menggunakan pivot table. Nanti isinya kabupaten, laki-laki, perempuan. Nah, teman-teman catat, laki-laki perempuan ini ada di variabel mana? Jenis kelamin R405. R405, berarti yang ini. 405 ya. Nah, ini 405. Kalau sudah diubah, bisa aja nanti ngolah dari JK. Nah, sementara saya masih mengacu ke 405, bahwa ini akan di 405. Ya, ini 405 nih. Kemudian kabupaten kota akan mengacu ke yang ada di sini, R102. Mulai 171 sampai 75. Sehingga nanti bayangan akhirnya, nanti di sini akan ada isinya 171, 72, ini nama-nama kabupaten kotanya, 73, 74, 75. Kita geser satu kolom ya. Oke, saya geser dulu satu baris. Biar enak. Oke. Ini 75. Nanti isinya jumlah laki-laki di Kabupaten 1, jumlah laki-laki di kota 71, dan seterusnya. Jadi di BPS itu kalau nama kabupaten kota yang dimulai angka 7 itu artinya kota. Ya, ini kota pertama, kota kedua, kota ketiga, kota keempat, kota kelima. Di Jakarta hanya ada 5 kota dan 1 kabupaten. Nah, bagaimana cara ngisinya? Oke, cara pertama, teman-teman menggunakan pivot table. Pertama blok sampai mana? Blok sampai data yang mau dibutuhkan aja, atau mau semuanya juga boleh, terserah. Sampai sini. Cara ngebloknya jangan lupa shift, control, arrow ke kanan sampai ke ujung, arrow bawah sampai ke bawah, sampai ke semua data terblok. Ya. Setelah terblok semua, klik tab insert, kemudian ada pivot table. Oke, muncul create pivot table, kemudian oke. Nah, di sini yang mau kita munculkan kabupaten itu adanya di sini, R102. Itu ada di baris. Maka muncul 171, 72, 73, 74, 75. Ya. Kemudian yang mau kita munculkan tadi R405 ya, kan jenis kelamin. Oke. Nah, di sini apakah ini muncul di kolom 1 adalah laki-laki, kemudian 2 adalah perempuan. Ya. Nah, di sini fungsinya jangan sum, tapi fungsi count. Menghitung selnya, jangan sum. Kalau sum itu menjumlahkan angka. Kita pilih count. Oke. Kemudian setelah selesai kita udah selesai. Berarti laki-lakinya ada 945, perempuannya ada 971. Setelah ini baru teman-teman copy di blok, control copy, kemudian pindahkan ke latihan. Letakkan di sini. Ya, di sini. Ininya pastenya, pilih paste value yang di sini.
Itu cara pertama. Jadi cara pertama menggunakan pivot table. Cara kedua, coba perhatikan ya teman-teman ketika mengetikkan sebuah perintah, count ifs, ini ya, count ifs, ini ada penjelasannya nih, ya. Kemudian saya pilih tab, muncul kriteria, ini pembatasnya titik koma bukan sama dengan, ya. Jadi tadi saya salahnya sama dengan. Jadi harus titik koma. Oke, kita kembali sorot di kabupaten, ya kabupaten ini sudah kita kunci pakai F4. Nah, titik komanya yang dimunculkan apa? Yang dimunculkan adalah ini. Udah. Kemudian berikutnya adalah jenis kelamin, ya, jenis kelamin 405 tadi. Yang ini ya sama shift control panah bawah dia bernilai 1. Nah, kalau ini jadi 945. Ini cara membacanya gimana? Coba perhatikan. Hitung banyaknya sel yang berasal dari B2B18843 ini adalah kabupaten kota ya. Yang isinya AC6. AC6 kan ini 1. Udah. Dan J2 sampai J18843 untuk yang kolom jenis kelamin, yang isinya 1, yaitu laki-laki. Hasilnya sama. Dengan cara pivot table tadi. Nah, pada saat ini copy paste, teman-teman akan melakukan kesalahan. Kenapa? Kesalahannya adalah teman-teman tidak mengunci di J-nya. J-nya harus kita kunci. Ya, karena itu saya balik di sini. J-nya kita kunci ya pakai F4. Ini juga pakai F4. Oke. Kemudian karena posisi ini mau dikunci boleh, tapi kunci kolom ya. Jadi yang AC6 supaya memastikan kita kunci kolom sini. Nah, ketika ini sudah copy pas gitu. 945 1679 sama persis ya. Nah, untuk yang bawahnya kita menggunakan perintah sum atau teman-teman blok sampai bawah sini, ini ada auto sum. Tuh, sama 9281. Berikutnya untuk perempuannya teman-teman tinggal geser ke samping. Tapi masih sama. Kenapa? Karena perempuan tuh kodenya 2 bukan 1. Kita ganti dengan angka 2 di sini. Sudah? Kita blok sini. Dapat. Berikutnya blok lagi. Kemudian auto sum. Gitu. Sampingnya teman-teman boleh auto sum. Tinggal sorot ke bawah. Selesai. Jadi untuk membuat tabel, saya memperkenalkan 2 cara. Yang satu ini adalah dari pivot table. Ya, dari pivot table yang ini. Pivot table tinggal ditarik-tarik saja. Kemudian hasilnya di copy paste value di tempat yang disediakan. Oke. Nah, untuk kebutuhan yang ini, kalau dengan pivot table bisa lebih cepat. Kita geser dulu ya. Misalkan ini X, kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Nah ini, kita coba buat pivot table untuk belum kawin, cerai hidup, cerai mati, status perkawinan. Kita lihat status perkawinan itu ada di mana? Ada di 404. Nah, kita lari ke pivot table-nya, kita ubah sekarang. Ini bukan 405, tapi 404. Tambahkan di sini. Muncul tuh. Ya, 1, 2, 3, 4 grand column-nya. Jadi, teman-teman tinggal ambil ini. Kalau misalkan 405-nya mau ditiadakan dulu, boleh. Sisa ini saja. Nah, dengan demikian ini tinggal di copy paste. Semuanya, copy paste, control copy. Balik ke sini ya. Tinggal taruh. Kalau mau pakai shortcut cepat, Alt, H, V, V. Itu otomatis. Itu shortcut namanya. Alt, H, V, V. Lalu kalau dengan cara kedua bagaimana? Kalau dengan cara kedua, sama saja. Ya. Kalau dengan cara yang kedua, boleh saja kita tinggal menggunakan count if. Nah, ya.
Jadi caranya gimana? Caranya saya ambil rumusnya dari atas sini, count if sini. Ya, saya ambil dari sini. Yang kita ubah yang mana? Pertama, untuk kabupaten kota sudah benar. Ini ya. Kemudian ini AC 18, tapi yang kita ganti adalah menjadi AE. Nah, ini jadi AE. Ini jadi AE. Udah. Kemudian yang ini variabel jenis kelamin kita ubah ke 404 tadi ya. 404 itu ada di kolom mana? Kan jenis kelamin ada di sini. Status perkawinan ada di I. Nah, kita ganti dengan huruf I. Ini dengan huruf I. Yang J kita ganti dengan huruf I. I, di sini juga I. Udah. Satu adalah untuk belum kawin. Nah, dapat 863. Oke. Kalau sudah, kita geser. Dapat semua. Yang ke samping kita geser juga. Apa yang kita rubah? Yang kita rubah adalah kode-kodenya. Untuk yang kawin, kita kasih kode 2. Untuk yang cerai hidup, kita kasih kode 3. Untuk yang cerai mati, kita kasih kode 4 di sini. Dengan demikian, dengan cara count ifs, kita juga bisa melakukan tabulasi seperti menggunakan pivot table. Selanjutnya tinggal auto sum saja. Ya, kalau satu sudah, teman-teman tinggal tarik. Sampingnya juga sama, ketik auto sum. Kalau sudah, tinggal double klik. Klik-klik, nah langsung jadi. Dan angkanya sama persis. Oke, 2 menit lagi, waktu kuliah ketika habis, sisa 1 nih. Kalau ini jadi PR gimana? Gimana caranya dari umur yang ada, teman-teman ubah dulu ya, dari umur yang ada dikelompokkan, mana yang masuk 0-14 tahun, mana yang 15-64 tahun, dan mana 65+. Setelah itu baru tabulasikan. Kira-kira bisa? Sehingga nanti datanya akan sama kayak gini. Ya, nanti ada isinya. Oke, jadi satu tabel saya sisakan untuk PR atau untuk teman-teman berlatih. Nanti besok kita ketemu lagi, ya, atau di hari Kamis bisa kita bahas lagi. Barangkali itu teman-teman di 100 menit ini saya mencoba menambahkan materi pengantar Excel dari kelas sebelumnya. Mudah-mudahan menggugah teman-teman untuk tahu lebih banyak tentang Excel. Insya Allah Excel juga sangat kaya fungsi. Kalau teman-teman kuasai, itu akan mempermudah, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Untuk responsi, silakan tabel-tabel Excel yang sudah teman-teman coba di-upload saja di responsinya ya. Oke. Ada pertanyaan? Adinda, silakan. Ini berarti PR-nya bukan buat responsi hari ini kan ya Pak ya? Enggak. Terus nanti yang videonya bakal diupload nanti sore atau nanti malam Pak? Soalnya tadi saya agak bingung pas pivot table-nya. Oh, untuk upload nggak bisa langsung hari ini ya, karena saya harus edit. Tadi kan ada yang gagal mencoba tuh harus dihapus dulu gitu. Dan itu makan waktu di video. Biasanya habis ini saya edit, saya buang dulu yang gagal-gagal percobaannya, sehingga teman-teman tidak dibingungkan dengan rekaman. Itu Adinda? Oke ya? Ya, paling tidak mudah-mudahan saya bisa mengantarkan ke teman-teman bahwa ini sangat, Excel itu sangat powerful untuk pengolahan data. Baik input datanya, transformasi datanya, validasi datanya juga bisa dipasang, termasuk juga untuk membuat tabulasi data ya. Yang belum kita pakai untuk penyajian data berupa grafik, nanti ada di bab tersendiri. Tapi akan kita pakai Excel juga. Barangkali itu ya teman-teman, karena saya 5 menit lagi akan ada meeting
saya akhiri pertemuan hari ini. Silakan dicoba dan silakan didiskusikan. Oh ya, nomor saya udah tahu ya? Belum? Udah ya? Udah ada di itu kan ya, di website atau di penjelasan dosen. Nggak tahu kontak personnya siapa di sini? Falana, Pak. Oh, Falana ya. Oh, Falana itu dari kelas sini ya. Saya ketukar berarti. Oke, Falana. Baik, nanti akan saya share linknya di Falana, atau kalau teman-teman untuk sementara melakukan subscribe di channel saya juga akan otomatis akan terinfokan kalau saya udah mengupload video baru gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk gangguan di pengajaran tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan mohon dicoba kembali karena tidak mungkin teman-teman langsung menguasai semua yang telah saya ajarkan tadi ya. Terus diulang-ulang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali besok ya di materi pengumpulan data. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya Terima kasih, Pak. langsung live ya. Terima kasih, Pak. Iya. Oke.